Halo kawan-kawan Putra Ilalang dimanapun kalian berada. Selamat bermalam minggu dan selamat menikmati malam minggunya di rumah. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang topik yang menarik, yaitu tentang hikayat kretek. Bagaimana topiknya? Mari kita simak. Kretek atau secara harfiah memiliki arti rokok racikan antara tembakau dan cengkeh. Kretek sendiri memiliki cerita yang sangat panjang. Diceritakan bahwa Indonesia sudah mengenal kretek sejak abad ke-17. Asal-usul ini tertulis dalam sebuah cerita rakyat Roro Mendut yang termaktub dalam Babat Tanah Jawi. Dikisahkan bahwa seorang Roro Mendut adalah perempuan yang sangat anggun, yang sangat cantik. Karena kecantikannya, banyak lelaki yang jatuh hati padanya. Termasuk seorang panglima perang Sultan Agung, yaitu Tumenggung Wiraguna. Tumenggung Wiraguna jatuh hati kepada Roro Mendut. Namun sayangnya, Roro Mendut menolak cinta daripada seorang Tumenggung Wiraguna. Karena kemarahan seorang Tumenggung, akhirnya Roro Mendut dipaksa untuk membayar pajak kepada kerajaan Mataram. Karena untuk membayar pajak tersebutlah Roro Mendut harus mencari uang untuk melunasi pajaknya kepada kerajaan Mataram. Dikisahkan Roro Mendut kemudian menjual rokok lintingan yang dia linting dan direkatkan dengan air ludahnya untuk melunasi pajak kepada kerajaan Mataram. Pada asal-usul yang lain, kretek ditemukan pada akhir abad ke-19. Kisah ini mengacu pada penemuan Haji Jamhari. Catatan tentang Haji Jamhari ditulis dalam sebuah buku ringkasan sejarah hikayat kretek yang ditulis oleh sejarawan Amin Budiman dan Ong Hokman. Pada saat itu, Haji Jamhari sedang merasakan sakit dada yang luar biasa dan ia kesulitan bernafas. Orang yang berasal dari Kudus tersebut kemudian meracik cengkeh dan ia menempelkan di dada dan di punggungnya. Walaupun tidak sembuh, ia merasa lebih ringan. Kemudian Haji Jamhari memakan mentah-mentah bunga cengkeh dan ia berangsur lebih baik dari sebelumnya. Lalu ia penasaran dan kemudian ia bereksperimen bagaimana menghaluskan cengkeh dan tembakau yang kemudian ia linting menjadi rokok. Setelah beberapa kali ia mengkonsumsi rokok hasil racikannya tersebut, akhirnya Haji Jamhari merasa pulih dan kemudian sehat kembali. Cerita tentang rokok obat yang dikonsumsi dan diracik oleh Haji Jamhari tersebut menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat. Banyak kerabat dan tetangga datang untuk merasakan bagaimana rasa daripada rokok kretek buatan Haji Jamhari tersebut. Pada saat itu, sebelum dinamakan rokok kretek, rokok obat Haji Jamhari tersebut disebut sebagai rokok cengkeh. Nah, pada saat dihisap, rokok cengkeh ini memiliki suara kretek-kretek. Nah, akhirnya masyarakat menamakan rokok tersebut menjadi rokok kretek dan dikenal sebagai rokok kretek. Nah, pada saat itu rokok kretek itu dibalut dengan klobot atau daun jagung kering yang kemudian banyak dijajakan di masyarakat dengan dilinting 10 linting dan dijajakan. Hal itu karena banyak permintaan ketika orang-orang merasa bahwa rokok kretek racikan Haji Jamhari ini cukup nikmat dan sangat enak. Beda dari rokok-rokok yang memang biasa mereka konsumsi. Nah, hal ini kemudian menjadi sebuah catatan penting bagi para sejarawan yang menuliskan tentang kretek bahwa Haji Jamhari merupakan salah satu catatan yang kemudian diulas lebih banyak terkait
bagaimana asal-usul daripada rokok kretek sendiri di Nusantara. Nah, Haji Jamhari meninggal pada tahun 1980. Meninggalnya Haji Jamhari ini menjadi sebuah catatan oleh sejarawan bahwa mereka menganggap perkembangan rokok kretek di Kudus itu dimulai sejak tahun 1980-an tersebut. Nah, teman-teman, mungkin itu sejarah ataupun hikayat singkat tentang kretek. Mungkin teman-teman punya versi yang lain atau punya catatan yang lain. Boleh kawan-kawan share, boleh teman-teman share di kolom komentar. Terima kasih, selamat bermalam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.